Menyembah yang benar. Penyembahan saya dapat bagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan pemula. Kemudian tahapan yang saya sebut dengan tahapan kedewasaan. Saya sangat bersemangat menyampaikan firman tentang penyembahan. Bahkan saya sudah melakukannya lebih dari 15 tahun. Banyak hal yang sering saya dengar dengan komentar yang miring tentang penyembahan itu. Mereka berkata, saya melihat gereja sebelah yang selalu menyembah, tetapi mereka tidak mengalami perubahan hidup. Ya, apa yang dikatakan mereka ada benarnya juga. Karena banyak orang yang melakukan penyembahan, hidup mereka tidak mengalami perubahan. Kenapa mereka tidak berubah? Kemungkinan mereka menyembah Tuhan hanya sebatas melepaskan beban dan permasalahan saja. Orang-orang seperti ini ketika mereka menyembah, mereka masih terfokus kepada masalah yang dia hadapi. Mereka menantikan Tuhan supaya mereka segera mungkin terlepas dari kesusahan mereka. Penyembahan yang seperti ini tidak salah. Tetapi orang yang seperti ini ketika pulang dari gereja atau dari tempat penyembahan, hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Karena dia datang kepada Tuhan bukan menyerahkan hidupnya, tetapi hanya sekedar menyerahkan masalahnya. Orang-orang seperti ini cenderung setelah masalahnya terselesaikan, mereka cenderung absen lagi untuk datang kepada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang setia dan rela berkorban. Lalu penyembahan yang berikutnya, penyembahan yang lebih dewasa. Penyembahan tahap kedua adalah penyembahan yang mampu mengucap syukur dalam berbagai masalah. Mampu mengucap syukur walaupun air mata masih ada di pipi. Suatu hari saya benar-benar mendapat pelajaran berharga. Bagaimana mengucap syukur ketika kami berada dalam kesusahan yang dalam. Ketika kami tidak mampu membayar cicilan untuk membayar angsuran pembelian gereja, dan gereja sudah mau dilelang, hati saya teramat pedih rasanya. Sesungguhnya air mata sedang mengalir di pipi, tetapi saya menyembah Tuhan dengan mengucap syukur. Saya lepaskan kata-kata ucapan syukur dan pengagungan akan Tuhan. Bahkan saya menyampaikannya dalam sebuah penyembahan yang tidak biasa. Saya menyembah kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kusembah Kau, ya Allahku. Kuagungkan namamu. Walau air mataku sangat banyak, tetapi tidak usah hiraukan persoalanku ini ya Tuhan. Karena aku hanya ingin menyenangkan-Mu, berjumpa denganmu, dan menyenangkan-Mu. Hanya itu ya Tuhan. Dan saya pun menari bagi Dia. Saya berhenti untuk meminta. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan dalam hati saya. Aku suka itu, Nak. Engkau tidak mengucapkan tentang air matamu. Engkau sudah memilih untuk menyenangkan hatiku. Lakukan terus seperti ini, Nak. Penyembahan seperti ini adalah penyembahan yang sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Penyembahan seperti ini membuat kita untuk masuk lebih dalam, untuk terus menyentuh Dia. Ternyata penyembahan yang tidak lagi menghiraukan kesusahan kita dan hanya terfokus kepadanya, membawa kita memiliki kepekaan akan isi hatinya. Kalau kita melakukan penyembahan bertujuan untuk kita terbebas dari masalah, penyembahan seperti ini membuat kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Seorang penyembah senior adalah seorang yang tidak lagi atau tidak pernah mengucapkan kesusahannya di hadapan Bapa, tetapi dia selalu mengucap syukur dalam segala perkara.
Dia tidak lagi mendengar bisikan suara tentang air mata, tetapi dia mulai mendengar tentang kata-kata yang Tuhan katakan atau ucapkan. Penyembahan seperti ini akan membuat setiap orang selalu mendengar isi hati Tuhan. Penyembahan seperti ini menjadi sebuah kenikmatan. Penyembahan seperti ini adalah penyembahan yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dapat kita bandingkan dengan penyembahan yang pertama tadi, di mana mereka hanya memberikan persoalannya kepada Tuhan. Tetapi penyembahan yang kedua ini, yang dalam ini kita bukan memberikan persoalan kita, tetapi memberikan diri kita kepada Tuhan. Mempersembahkan diri di altarnya Tuhan. Disinilah Tuhan secara perlahan mulai mematikan kedagingan kita. Penyembahan yang tidak lagi membutuhkan permintaan berarti penyembahan yang menyerahkan hidup. Dalam bahasa Inggrisnya surrender. Di mana orang-orang yang menyembah kepada Tuhan akan menghasilkan buah atau perubahan hidup. Besoknya mereka datang lagi dengan penyembahan seperti tadi, yang kemudian Tuhan terus memulihkan hidup mereka. Mereka berubah dan mereka berbuah. Kematian daging yang kita alami membawa kita untuk mulai mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan sangat berlawanan dengan suara daging. Oleh karena itu, kematian daging adalah syarat mutlak untuk mendengar suara Tuhan. Menyembahlah dengan benar. Amin.